Oke, kita tadi kan sudah membahas yang data tunggal. Kemudian kita akan membahas yang data kelompok nih. Tahu nggak bedanya data tunggal sama data kelompok itu apa? Kalau data tunggal, dia tuh nggak ada intervalnya dari berapa sampai berapa. Tapi kalau misalnya data kelompok, dia ada intervalnya. Nah, di sini mencari min atau rata-rata, itu tuh ada 3 sebenarnya caranya. Yang pertama pakai nilai tengah atau XI, yang kedua pakai simbangan atau D, yang terakhir yaitu pakai coding. Gitu. Nah, tapi yang akan kita gunakan itu adalah yang nilai tengah gitu, yang pakai XI di sini. Gitu. XI itu bisa diambil BB tambah BA dibagi dengan 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ada di situ. Bu Juni jelasin pakai itu. Nah, di sini ada tabel berikut menunjukkan data tinggi badan sekelompok siswa. Ini data tinggi badan ya, diketahui statistika, terus data tinggi badan yang ditanya adalah rata-rata. Bu Juni sudah membuat tabel di sini yang berisi frekuensi, nilai tengah, dan FIXI. Jadi tahap pertama yaitu membuat tabel dulu. Buatlah kalian tabelnya itu. Kemudian cara menentukan apa tadi? Cara menentukan nilai tengah itu tuh ada 2 cara. Gini. Nah, kalau misalnya tadi di materi Bu Juni itu kan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Kemarin banyak yang belum paham batas atas sama batas bawah. Kalian tuh sebenarnya baca nggak sih video yang dari Bu Juni? Ini itu adalah batas bawah. Yang ini itu adalah batas atas gitu. Nah, cara cari nilai tengah itu tuh ada 2. Cara yang pertama, itu tuh, ini kan dari 150 sampai 154 ya. Kita tulis dulu, 150, 151, 152, 153, 154. Nah, kalian cari tengah-tengahnya dia tuh berapa? Kan di sini tengah-tengahnya tuh 152. Makanya kita ambil nilai tengahnya adalah 152 gitu. Kemudian, cara yang kedua, tadi pakai yang ada di materi, batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Di sini kalau dijumlahkan, itu jadinya 304. 304 dibagi 2, itu 152 gitu. Nah, sekarang perkalian 152 dikali 5. Kita oret-oret bareng-bareng di sini yuk. Karena kemarin yang perkalian banyak yang sebenarnya nggak banyak sih, tapi ada 152 sebentar 152 dikali dengan berapa di sini? 152 dikali 5. 2 kali 5 kita dapat 10. 5 kali 5 itu 25 tambah 1 26. 5 kali 1 5 sama 2 7. Berarti FIX-nya adalah 760. Gitu. Sampai sini aman? Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan FI sama XI. Oh ya, besok yang dicari itu hanya sigma FI itu yang ini. Sebentar. Sigma FI yang ini, sigma FIXI itu yang ini. Jadi yang kalian cari tuh 2 itu aja. Tengah-tengah ini yang Bu Juni coret nggak usah dicari. Sekarang kita akan jumlahkan mereka bersama-sama gitu. Kenapa harus jumlahin bersama-sama, Bu? Kan Bu Juni di rumah, kenapa nggak pakai kalkulator? Ya biar kalian jumlahnya nggak satu-satu. Nah, ada 760, 1099, terus 1620. Besok kalau misalnya kalian di sini udah rutin boleh langsung. Tapi di sini menjelaskan ke kalian aja. 002 terus sama 34 maaf 344. Oke, kita jumlahkan nih bersama-sama. 0, 9 berarti 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 4, 15. Simpan 1. 1 sama 6, 7. 7 sama 9, 16. 16 sama 2, 18. 18 sama 4, 22. Nih, 2 sama 7, 9. 9 sama 6, 15. 15 sama 3, 18. 8 disimpan 1. 1, 2, 3, 4. Berarti 4, 8, 2, 5. Kita tulis di sini. 4, 8, 2, 5. Nah, kemudian ininya sigma FIXI berarti yang atas adalah
4825 dibagi dengan 30. Kita porokapit nih di sini. 4825 dibagi dengan 30. Kita ambil satu angka dulu. Nggak cukup nggak sih di sini? Bentar. Oke, di sini 4825 dibagi dengan 30. Kita ambil 4 dulu. Apakah 4 itu bisa dibagi sama 30? Kan nggak bisa ya, kita ambil 2 angka. 48 dibagi 30. Coba nih, 30 kali 1 itu 30. 30 kali 2 itu 60. 60 kan kebanyakan ya. Kita ambil angka 1. Berarti di sini adalah 1. 1 kali 30 itu 30. Kita kurangkan dia. 8 dikurangi 0 itu 8. 4 dikurangi 3 itu 1. 18 dibagi 30 kan nggak bisa ya. Di sini kasih 2. Nah, karena itu pembagiannya 30, kita ambil 2 angka di sini. Nolnya kamu simpan. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 18? Atau pas 18? Kan 6 tuh. 3 dikali 6 kan 18. Sini tulis 6. Nah, 6 dikali 3 tadi kan 18. Kalau sini tak tambahi 0, sini juga ditambahi 0. Berarti 6 kali 30 adalah 180. Berarti di sini 6 dikali 30, di sini pengurangannya adalah 180. Kita kurangi. Di sini 2. Terus atas masih ada nggak? Masih ada angka 5. Apakah 25 itu lebih kecil dari 30? Ya, 25 lebih kecil dari 30. Jadinya kita harus menambahkan berapa di sini? Nah, karena kita udah menurunkan 2 angka di sini. Ya, karena kita sudah menurunkan 2 angka, tapi dia nggak bisa dibagi, di sini kasih 0, gitu. Di sini kasih 0. 250 dibagi 30 itu 8. 8 kali 3 itu 24. 10. Berarti sisanya 10. 10 dibagi 30 nggak bisa tambahin 0 lagi, atas nggak usah kasih koma. Itu 3. 3 kali 3, 90. 1 terus. Berarti 160,83 di sini. 160,83. Yeay, nomor 3 selesai. Nanti dikasih jadi gitu ya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu modus data kelompok. Modus data kelompok itu rumusnya sebagai berikut. Dengan D1-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D1 tuh pokoknya sama yang atas, D2 sama yang bawah. Maksudnya gimana gitu. Kalau nyari panjang kelas sudah pada tahu kan ya. Misal di 40 sampai 49 berarti kamu hitung satu-satu pakai jari. 40, 41, 42 gitu lebih enak. Bisa juga lewat 49 dikurangi 40 ditambah 1 gitu. Tergantung kalian sukanya pakai yang mana. Nah, D1 itu selisih antara kelas si modus sama frekuensi sebelumnya. Kalau misalnya si D2 itu kelas modus sama frekuensi setelahnya gitu. Panjang kelasnya pakai yang tadi. Nah, step-stepnya yaitu yang pertama menentukan kelas modus. Nah, besok pas ulangan jangan lupa kalian tulis tahu step-stepnya dulu, dihafalin. Kalau nentuin itu apa dulu sih yang dicari gitu. Menentukan kelas modus, habis itu baru menentukan nilai dari modus gitu. Kelas modus itu dicari berdasarkan frekuensi paling banyak gitu. Frekuensi paling banyaknya di sini adalah di 70 sampai 79. Di kelas berapa? Berarti kelas ke-1, 2, 3, 4, kelas ke-4 dengan interval 70 sampai 79. Oke, sekarang kita bahas ke latihan soalnya. Di sini. Nah, di sini kita dapat histogram berikut menunjukkan nomor 4 ya, data umur penghuni kontrakan milik Pak Joko. Ditanya adalah modus sama mediannya. Data umur penghuni kontrakan Pak Joko itu tuh dalam histogram, tapi yang diketahui bukan bukan tepi bawah sama tepi atas, tapi pakai nilai tengah gitu. Yang ditanya modus sama mediannya. Diketahui statistika data umur penghuni kontrakan Pak Joko gitu. Nah, kemudian yang pertama tadi
menentukan tabel distribusi frekuensi. Kenapa kok yang tadi nggak ada? Karena yang tadi itu udah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalau yang ini kan masih dalam bentuk histogram gitu kan. Kita cari dulu. Kalau yang diketahui nilai tengah, lebih enak pakai ini guys. Nah, nilai tengahnya tadi kan 33. Panjang kelasnya dicari lewat ini. Panjang kelasnya. Nih, ini, salah tintanya. Ini 33, ini 38 kan? Dikurangi. 38 dikurangi 33. Dapatnya berapa? 5. Berarti panjang kelasnya adalah 5 gitu. Di sini udah Bu Juni tulis panjang kelasnya 38 dikurangi 33 itu 5. Nah, tengahnya itu tadi kan 33. Kalau misalnya panjang kelasnya 5, berarti kan di situ harus ada 3 data. 3 data kalau tengahnya itu 33, berarti kan di kiri harus ada 2, di kanan juga harus ada 2 gitu. Besok pas ulangan tulis cara ini juga boleh. Berarti interval pertama itu 31 sampai 35. Kalau udah ketemu interval pertama kan enak ya. Kita tulis dulu 31 sampai 35. Terus habis 35 berapa? 36. 36 habis itu 36, 37, 38, 39, 40. Caranya gitu. Pakai tangan aja kalau bingung. Terus ke bawahnya caranya juga sama gitu ya. Frekuensinya didapat dari sini. Ini tingginya berapa? 4. Setelah 4, 7. Setelah 7 ada ini 9. Habis 9 ada 5. Setelah 5 ada 2. Dituliskan di sini frekuensinya. TDF-nya udah selesai kan? Setelah TDF-nya udah selesai, kita tentukan kelas modus. Kelas modus itu dicari dari frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak itu kan 9. Berarti kelas modus itu ada di 41 sampai 45 gitu. Kemudian D1 tadi kan selisih sama yang atas. Berarti ini. Bu Juni tulis di pojok sini. D1-nya itu lewat 9 dikurangi 7 ketemunya 2. Kalau D2-nya sama yang bawah, 9 dikurangi 5 ketemunya 4 gitu. Panjang kelasnya tadi kita udah tahu ya, 5. Nah, menentukan kelas modus, cari kelas dengan frekuensi terbanyak. Kelas modus itu berada di kelas ketiga dengan intervalnya 41 sampai 45, frekuensian 9. Nah, tepi bawah itu diambil dari ini. Nih, ini kan batas bawah. Batas bawah dikurangi 0,5. Itu adalah tepi bawah. Jadi tulis ini ya. Batas bawah TB ini. TB itu sama dengan BB dikurangi 0,5. Berarti kan sama aja 41 dikurangi 0,5 dapatnya 40,5. 41 dikurangi 0,5 kita dapatkan 40,5 gitu. Nah, kelas dengan frekuensi terbanyak tadi kan di sini. Lanjut, menentukan modus. Rumus modus kan ini ya. MO sama dengan apa di situ? MO sama dengan MO sama dengan D1 per MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 gitu. Ini rumus dari modus gitu. Terus kita cari dulu di sini. Rumusnya kan tadi kan MO sama dengan TB ditambah D1 ditambah D2 ini. Nah, TB-nya tadi adalah 40,5, D1-nya itu frekuensi sama yang atas yang kita cari pakai warna hijau tadi, 2, D1-nya 2 ditambah 4. Nah, kita bisa coret-coret nih, angka 2 sama 6, disederhanain, 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Nah, kalian tuh carinya 2 sama 6 tuh sama-sama bisa dibagi berapa sih, gitu. Kemudian, 1 kali 5 dapatnya 5, bawahnya itu 3. Nah, porogapit yuk, 5 dibagi 3. Di sini ada 5 dibagi 3. 5 dibagi 3. 3 kali berapa yang sini mendekati 5? Kan 1 nih. Tulis 1, 1 kali 3 adalah 3. Kita kurangin. 5 kurangi 3 itu berapa? 2.
2 itu kan lebih kecil dari 3, jadinya nggak bisa sini tambahkan 0, karena di sini tambahan 0, di atas dikasih koma gitu. Kok jadi di bawah? Terus habis itu 20 dibagi 3 itu kan kita dapatkan 6 yang mendekati. 6 kali 3 itu 18, dikurangi, loh kok 2 lagi? Cari lagi, 6 lagi berarti. 6 berarti di sini dapatnya 18 lagi. 18, habis itu dikurangi lagi, dapatnya 2 lagi. Nah, 20 lagi berarti berapa? 6 lagi di sini. 6 sampai 3 angka di belakang koma ya. 20 berarti tadi kan 6, 18 dikurangi masih sisa 2. Nah, dari sini baru kita cari 2 angka di belakang komanya. Gitu. Nah, di sini nih, kita kan dapat 1,666. Nah, kita kan mau ambil 2 angka di belakang koma. Setelah angka 6 itu ada angka 6 lagi. 6 itu kan lebih dari 5. Kalau 6 lebih dari 5 sama dengan 5, lebih dari sama dengan 5. Jadi kalau 5 ke atas dan termasuk 5 itu pembulatannya ke atas gitu. Jadi yang awalnya ini 6 jadi 7. Jadi kita pakainya 1,67 gitu teman-teman. Yang akan kita tulis di sini 1,67. Kemudian penjumlahannya gimana? Urutin komanya guys, diurutin. Jadi kita punya 40,5. Komanya kan di sini. Kamu tulis dulu komanya. Nah, ini yang di belakang koma kan 6 sama 7. Tulis 6, sini 7. Depannya koma itu 1, baru di jumlah. Jangan toko dijejerin. Dia kan nggak setara. Kalau nggak setara susah ya. 7. Terus 5 tambah 6 berapa? Kan 11. 1 di sini kasih 1. 1 tambah 0, 0. 0 tambah 1 itu 2. Sini ada koma. Berarti jawabannya 42,17 gitu di sini. Oke, itu untuk modus. Nah, jadi di ukuran pemusatan dan letak data kelompok yang terakhir itu ada median atau nilai tengah. Sebelum mencari median dari data, kita harus mengetahui letak kelas median dulu dengan menggunakan rumus berikut. Rumusnya itu letak ME sama dengan N/2 dan ME-nya TB ditambah N/2 dikurangi FK dibagi F dikali P. Dengan TB itu tepi bawah kelas median, kita harus cari kelasnya dulu. N itu banyaknya data, FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau F-nya itu frekuensi median, P-nya itu panjang kelas. Nah, dari sini kan belum kelihatan. Tahap pertama, kita harus menentukan tabel dulu. Kebalik ya teman-teman. Ini harusnya step pertama. Ini harusnya step pertama. Ini baru ke 2 gitu. Cari dulu. Ini frekuensi kumulatifnya dari 4. Berarti ini 4. 4 tambah 6 itu 10. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 12, 32. 32 tambah 8, 40. 40 tambah 5, 45 gitu. Setelah dicari ini, baru cari yang atas. Tadi kan jumlah datanya ada 45. Dimasukkan ke sini. 45 dibagi 2 itu 22,5. Nah, 22,5 itu ada di mana? 4. Oh, belum masuk. 10 belum. 20 kurang dikit. Nah, 35. Itu 32 itu masuk di 22,5. Jadi 22,5 itu masuk di urutan data ke 32 gitu. Dari 32 itu kan ada 22,5-nya kan. Berarti kelas mediannya itu adalah yang ini. Ini kelas median. Kelas ke berapa dia? Kelas ke 4 gitu. Dari sini kan harus ada TB. TB-nya dari ini. Nih, 52 itu dicari TB-nya. Berarti kan TB-nya 51,5. Terus frekuensi mediannya itu 12. Frekuensi kumulatif sebelum itu 20-nya di sini. N/2 itu lihat aja di atas. N/2 itu 22,5. Panjang kelasnya dihitung lewat 40. 41 pakai tangan ya. 42, 43. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Loh, 40, oh sorry. 40, 41, 42, 43, ada 4, benar ya. Terus habis itu 4 sama 12 itu sama-sama bisa dibagi kan? Sama-sama bisa dibagi 4. Kalian coret-coret juga boleh. Dibagi 4, 1, dibagi 4,
3. Jadi nanti tinggal 2,5 dibagi 3. Sekarang kita ke Latsol yang tadi ya. Nih. Nah, karena tadi kita kan dari bentuknya histogram yang atas ini tadi. Nah, di sini kan udah kita cari TDF-nya. Karena udah dicari TDF-nya, jadi di sini nggak usah cari TDF lagi. Langsung membuat tabel yang memuat FK gitu. Jadi FK-nya tadi dari 4 sama 7, 11 sama 9, 20 sama 5, 25 sama 2 itu 27. Sebenarnya tuh maksudnya tuh nggak gitu FK tuh. Ini 4, berarti di sini adalah 4 tambah 7. Di kelas ketiga harusnya tuh 4 tambah 7 tambah 9 gitu. Tapi untuk memudahkan kalian aja, caranya kayak gitu. Tapi kalian tuh harus tahu asalnya tuh dari mana gitu. Nah, kelas mediannya kan tadi di sini. Kelas median kita belum tahu. Cari dulu. Setelah cari FK, menentukan letak median dulu pakai letak ME sama dengan N/2. Jumlah datanya itu dari yang terakhir di sini adalah 27 kan? 27. Mana nih 27? 27. Nih, 27 kan? Itu N-nya 27 dimasukin ke sini. 27 dibagi 2 itu kan 13,5. Jadi median itu terletak di data 13,5. Kalau di 11 kan kurang ya. 13,5 nggak masuk. Jadi kita masuk ke urutan data ke-20 gitu. Jadi kelas median itu berada di 41 sampai 45 gitu. Oke, kita tadi sampai di menentukan kelas median yaitu dengan menggunakan rumus ini. ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F frekuensi pada kelas median dikali panjang kelas gitu. TB tadi dari 41 dikurangi 0,5 dapatnya 40,5. Kemudian N/2-nya tadi udah kita cari dari letak median itu 13,5. Frekuensi kumulatif sebelumnya itu 11 yang berjuni warna biru. Frekuensi mediannya itu 9. Bedain ya, frekuensi kumulatif dan frekuensi biasa dikali sama panjang kelas. Panjang kelasnya 5. Terus tinggal kita masukkan. Kemudian 13,5 dikurangi 11 itu sama aja. 0,5-nya simpan aja. 13 dikurangi 11 itu kan 2. Kita masih punya simpanan 0,5. Berarti 2,5 gitu. Di sini kita dapat 40,5 ditambah 2,5 per 9 dikali 5. 2,5 dikali 5 itu perkaliannya gini. Tinggal dikali biasa aja. Kita dapatkan, nih, komanya kamu simpan dulu aja. Terus dikali biasa. 5 kali 5, 5 nyimpen 2. 5 kali 2, 10, tambah 2, 12,5. Terus angka di belakang komanya di sini ada berapa? 1. Kita ambil 1 angka di belakang koma. Dapatnya 12,5 gitu. Dibagi 9. Sekarang kita porogapit bareng-bareng. 12,5 dibagi 9. 12,5 dibagi 9. 12,5 dibagi 9. 12 dibagi 9 itu 1. 1 kali 12 itu adalah 9. Kita kurangkan. Terus habis itu 12 dikurangi 9 itu dapatnya berapa? 3. 3,5. 3,5 itu lebih kecil dari 9. Jadi sini harus kita kasih koma. Nah, biasanya kan kita tambahkan 0. Bisa ditambahkan dengan 0, bisa dengan kamu naruh koma di belakang gitu. Jadi sini kasih koma, di sini kita membuang koma. Jadi ini udah nggak ada komanya lagi. Jadi kita bagi 35 dibagi 9. Itu dapatnya berapa teman-teman? Berapa? 3. 3 kali 9 itu 27. Kita kurangi. Dapat, bentar. Cara mengurangkannya, 5 dikurangi 7 kan nggak bisa. Ini pinjam, ini sisa 2 kan. 15 dikurangi 7, kita dapatkan 3 sama 5, 8. Ini kan 0 ya. Nah, 8 nggak bisa tuh dibagi 9 karena lebih kecil. Tambahkan 0. 80 dibagi 9 itu dapatnya 8. 8 dikali 9 itu dapatnya 72. Kurangi 8 lagi. 80 lagi berarti. Berarti sini kasih 8 lagi. Udah 3 angka kan? 8 dikali 9 itu 72 lagi. Ini 72. Masih sisa nggak? Masih. Tapi karena di atas ini
sudah 3 angka di belakang koma, maka kita akan pakai ini. Nah, dari sini kita akan mengeliminasi enggak sih, buat dia supaya jadi 2 angka di belakang koma. Di sini kita ngelihat ini kan 8 berarti kan naik. Yang ini awalnya 8 berubah jadi 9. Jadinya 1,39 gitu. Berarti di sini kita dapat 1,39 ditambah 40,5. Kita tambahkan ya, cara menambahkannya gini. Kita punya 40,5 ditambah sama 1,39. 1,39 kita tambahkan. Ini kan 0 sama 9 berarti 9. 5 sama 3 itu 8. Sini koma. 0 sama 1 tuh 1. Sininya 4. Jadinya 41,89 itu merupakan mediannya gitu. Sampai sini aman teman-teman? Aman harusnya.